melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dengan maksud dan tujuan supaya wilayah Marikoi ini terhindar daripada virus corona. Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kali ini Fokus Kristovirus akan membawa kita ke Tumbang Marikoi, Kalimantan Tengah, di mana ada banyak cerita yang sayang untuk dilewatkan dari sana. Ya, Tumbang Marikoi. Tidak banyak orang yang tahu tempat ini, namun tempat ini menyimpan banyak cerita dan kisah nyata yang membanggakan. Setelah kepulangan Suster Lydia dan Suster Ani ke Jerman, pasca pensiun beberapa tahun yang lalu, Kristovirus Tumbang Marikoi terus berbenah dan belajar untuk dapat mandiri. Beberapa cerita dari Kristovirus cabang Tumbang Marikoi akan kita rangkum dalam Fokus Kristovirus di episode yang ke-28 ini dengan satu topik, Tumbang Marikoi punya cerita. Kisah menarik yang pertama dari Tumbang Marikoi adalah kisah di mana Bapak Fransiskus bersama dengan rekan-rekan di Kristovirus cabang Tumbang Marikoi mulai beternak lele. Ya, beternak lele. Ternak lele adalah sebuah pekerjaan yang gampang-gampang susah. Bagi sebagian orang dengan mudahnya dan tanpa menyita banyak waktu bisa berhasil, tetapi juga tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan. Fransiskus Suryani adalah salah satu dari beberapa karyawan dari Yayasan Kristovirus Tumbang Marikoi yang mengelola peternakan lele di area rumah suster di Tumbang Marikoi. Awalnya Pak Fran, panggilan akrab dari Fransiskus Suryani, memelihara lele di ember-ember dalam skala kecil. Namun saat dilihat prospeknya bagus dan angka kematiannya kecil, lalu Pak Fran mengembangkannya di kolam lele dengan terpal, dengan diameter yang cukup besar. Dengan terus belajar dan bertekun, akhirnya Pak Fran dan rekan-rekan menelurkan hasil. Saat panen pertamanya beberapa waktu yang lalu, rata-rata lele yang dijual 3-5 ekor per kilogram. Wow, itu satu pencapaian yang sangat baik. Selamat Pak Fran dan rekan-rekan terus kembangkan dan jadi berkat di Tumbang Marikoi. Tumbang Marikoi yang letaknya sekitar 500 km dari pusat kota Palangkaraya mau tidak mau harus menghadapi kenyataan bahwa COVID-19 sudah masuk di sana. Dan pada tanggal 2 Februari 2021, Tumbang Marikoi dinyatakan menjadi zona merah. Sharon Elizabeth Lawalata, Ketua Kristovirus cabang Tumbang Marikoi, pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Puskesmas di Kecamatan Damang Batu, harus mulai berpikir dan mengedukasi masyarakat untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 supaya tidak meluas lagi. Kita akan berbincang-bincang dengan Bu Sharon, tetapi sebelumnya kita akan lihat tayangan berikut ini. Melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dengan maksud dan tujuan supaya wilayah Marikoi ini terhindar daripada virus corona atau COVID-19. Untuk itu, kami mengharap kepada seluruh bapak-bapak ibu-ibu yang ada, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker bila bepergian keluar rumah, mencuci tangan pada air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan yang paling penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu,
Jangan mengkucilkan terhadap seseorang atau warga yang terkena COVID-19. Mari kita turut prihatin, turut menjaga supaya mereka cepat sembuh. Pertama kali Tumbang Mariko dinyatakan zona merah sejak tanggal 2 Februari 2021. Namun pasien yang terkonfirmasi ini sudah berada di kabupaten, tidak di Marikoi lagi, sehingga dokter menyimpulkan bahwa pasien tersebut mendapatkan virus ini bukan dari Marikoi. Namun yang bersangkutan ini hampir sebagian besar anak cucunya, bahkan suaminya tinggal di Marikoi, sehingga semua anak dan cucu yang merupakan kontak erat dari pasien tersebut harus dilakukan swab PCR. Pada tanggal 7 Februari 2021, hasil swab PCR keluar dan dinyatakan ada 2 anak beliau yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Nah, inilah awal mulanya Marikoi dinyatakan zona merah. Setelah dinyatakan zona merah, kami tim dari Puskesmas Tumbang Marikoi melaksanakan kegiatan tracing dan penyelidikan epidemiologi. Dari hasil tracing dan PE tersebut ditemukan 13 orang yang merupakan kontak erat dari kasus yang pertama ini, sehingga kami harus melakukan swab PCR lagi. Pada tanggal 11 Februari 2021, hasil pengambilan swab ini kami kirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, lalu dari Kuala Kurun lagi mengirimnya langsung ke Palangkaraya untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 kami dikabari oleh Dinas Kesehatan bahwa dari ke-13 sampel yang kami ambil, yang diperiksa itu ada 1 orang yang dinyatakan positif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jumlah masyarakat Marikoi yang terkonfirmasi ada 4 orang. Namun yang 1 orang karena kasusnya dia dapatkan di Kurun, hingga dia dimasukkan ke data di Kuala Kurun. Dan yang 3 orang yang masuk, 3 orang saja yang masuk di wilayah Tumbang Marikoi. Dari ketiga pasien ini, 2 pasien dirawat di Kuala Kurun dan hanya 1 pasien saja yang dirawat atau isolasi mandiri di Tumbang Marikoi. Sebagai pelayan masyarakat, tentunya sibuk dan juga punya strategi-strategi dalam menangani pandemi virus 19 di Tumbang Marikoi. Langkah-langkah dalam menangani masalah COVID di Tumbang Marikoi ini, yang pertama, kami mempersiapkan tim puskesmas yang solid terlebih dahulu, yang tentunya memiliki tujuan yang sama, karena hal ini tidak mudah. Yang pasti kami harus tetap siap menerima reaksi masyarakat, terutama dari keluarga yang terkonfirmasi. Langkah yang kedua, bekerja sama dengan gugus tugas, baik gugus tugas kecamatan maupun kelurahan, agar kita menyatukan pendapat dulu, karena kami tidak mungkin bekerja sendiri. Apa yang menjadi tupoksi masing-masing itu yang kami harus kerjakan dalam menangani kasus ini. Lalu langkah yang ketiga, kami bekerja sama dengan Polsek dan Koramil sebagai, boleh dikatakan sebagai pelindung kami. Dalam arti mereka bisa mendukung kami untuk melaksanakan penyemprotan, lalu
Mereka mengadakan justisi masker dan juga dalam penertiban kerumunan massa. Yang keempat, kami melaksanakan kegiatan preventif berupa yang pertama himbauan, penyuluhan tentang 3M dan juga penyuluhan untuk tidak mengucilkan masyarakat yang sudah terkonfirmasi. Lalu langkah yang kelima, memantau secara berkala bagi yang terkonfirmasi maupun yang masuk dalam kategori kontak erat sampai masa isolasi mandiri mereka selesai. Kami sebagai tim kesehatan harus berkomitmen untuk menjadi contoh dalam melaksanakan 3M ini. Yang kedua, kami tetap sosialisasi 3M karena ini sangat tidak mudah, dan kita tidak mengharapkan semuanya ini instan cepat, masyarakat cepat berubah. Tapi yang perlu adalah biar lambat asalkan dilakukan secara berkesinambungan. Selain sebagai tenaga kesehatan, juga terlibat aktif dalam Yayasan Christophirus cabang Tumbang Marikoi, bahkan menjadi ketua yayasan di Tumbang Marikoi. Tentunya ada peran-peran yayasan dalam penanganan COVID-19 ini. Peran Yayasan Christophirus dalam hal ini yang pertama adalah doa. Nomor 1, doa. Seluruh keluarga besar Yayasan Christophirus setiap saat mendoakan masyarakat di Tumbang Marikoi. Bahkan Suster Ane dan Suster Lydia yang di Jerman pun tetap membawa masyarakat Tumbang Marikoi dalam pokok-pokok doa mereka. Kami yakin doa ini sangat besar kuasanya bagi masyarakat Tumbang Marikoi. Peran yang kedua, untuk kami tenaga kesehatan, kami mendapatkan bantuan baju hazmat dari Yayasan Christophirus. Kalau untuk keterlibatan Yayasan Christophirus dalam hal ini, yayasan dengan senang hati mempersiapkan, mengizinkan satu ruangan yang berisi 3 tempat tidur itu gratis sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien yang terkonfirmasi maupun yang kontak erat di era pandemi ini. Kita melihat kegigihan Bu Sharon, tenaga-tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas Tumbang Marikoi bersama dengan TNI, Polri, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memerangi COVID-19 di sana. Dan bersyukur akhirnya Tumbang Marikoi dinyatakan sebagai zona hijau kembali. Tentunya ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Bu Sharon melalui kesempatan ini. Puji Tuhan, sekarang Marikoi sudah kembali ke zona hijau. Sebagai akhir kata dari saya untuk seluruh masyarakat Gunung Mas secara umum dan secara terkhusus untuk masyarakat Tumbang Marikoi, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Saya bersama tim Puskesmas Tumbang Marikoi juga sangat mengasihi Anda. Untuk itulah saya mohon dengan penuh kerendahan hati, bagikanlah kasih yang sudah kami berikan itu kepada semua orang tanpa terkecuali dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan. Karena dengan demikian kita sudah turut ambil bagian dalam memutus tali rantai penularan COVID-19 dan kita sudah memuliakan nama Tuhan. Salam sehat.
Demikian kita telah ikuti beberapa kisah dari Tumbang Marikoi. Tidak ada kata lelah untuk melayani, meskipun kadangkala tidak mendapat balasan seperti yang kita harapkan. Namun semua yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas pasti tidak pernah sia-sia. Untuk itu mari lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai bertemu dalam Fokus Kristoferus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.